Salam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah The Power of Unity. Kekuatan atau kuasa daripada kesatuan. Kuasa di dalam kesatuan. Kekuatan di dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, unity itu berbicara mengenai keharmonisan. Unity itu berbicara mengenai kesepakatan. Sesuatu yang berbeda. Mungkin warna kulit boleh berbeda, sifat boleh berbeda, karakter boleh berbeda, jenis kelamin boleh berbeda. Tetapi ketika hidup dalam unity, maka di sanalah akan ada kuasa, akan ada power yang dahsyat. Unity berbeda dengan seragam atau uniform, saudara. Kalau seragam itu warnanya bisa sama, misalnya bajunya putih semua, itu namanya seragam. Tapi unity berbeda, karena unity itu berkaitan dengan sesuatu yang di dalam, niat, berkaitan dengan sikap, bahkan berkaitan dengan sifat yang mau untuk membangun kesatuan di antara yang berbeda. Nah, kesatuan seperti inilah yang akan mendatangkan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Saya akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3. Mazmur 133 ayat 1 dan 3, demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud. Siarah, ya, meskipun ada kata siarah di sini bukan berbicara orang pergi ke kuburan nyekar, tidak, saudara sekalian. Kata siarah di sini dalam arti bahwa pada saat itu bangsa Israel dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai kota, dari berbagai jenis kelamin, dari berbagai golongan, mereka bersama-sama berbondong-bondong menuju satu tempat, bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, ketika mereka semua berbondong-bondong, Daud melihat hal itu. Maka Daud menuliskan dalam kitab Mazmur, di sini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ketika melihat bangsa Israel yang dari berbagai suku, berbagai golongan, berbagai jenis kelamin, hidup dalam kebersamaan, dalam kerukunan, Tuhan katakan melalui Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Kalau dalam bahasa Inggris di sana, diam bersama dengan rukun memakai kata dwell together in unity. Diam atau tinggal bersama dalam kesatuan. Tinggal bersama dalam kesatuan adalah sesuatu yang baik menurut Tuhan. Sesuatu yang indah. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, unity itu memiliki power, memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Nah, yang pertama dari pasal ini kita akan melihat di dalam unity, khususnya dalam ayat ini, unity di antara umat Tuhan. Meskipun berbeda suku, berbeda jenis kelamin, berbeda daerah, ketika mereka diam bersama dalam unity, Alkitab mengatakan ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun gunung Hermon.
Bapak Ibu Saudara sekalian, embun Gunung Hermon adalah embun yang tidak mengenal musim. Selalu ada, selalu mengalir. Mengalir kemana? Di situ dikatakan seperti embun Gunung Hermon yang tidak pernah mengenal musim. Jadi embun ini selalu ada, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesana mana? Ke tempat di mana umat Tuhan diam bersama dalam unity. Ke tempat di mana umat diam bersama dengan rukun, saling mengasihi, saling melengkapi, saling mengisi, saling menopang. Maka kesanalah berkat Tuhan dicurahkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke Gunung Sion. Embun yang tidak pernah mengenal musim. Berkat itu berbicarakan terus dicurahkan ke tempat di mana ada unity. Jadi the power of unity yang pertama adalah apa? Menarik berkat Tuhan. Menarik berkat Tuhan untuk dicurahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa atau kekuatan daripada unity. Yang kedua adalah saya akan bacakan dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi, ini kata Tuhan Yesus, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan jika 2 orang sepakat. Tentunya 2 orang ini adalah 2 orang di dalam Tuhan. 2 orang yang memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. 2 orang yang memiliki kesepakatan. 2 orang yang sehati, 2 orang yang mau saling mengasihi, 2 orang yang mau saling melengkapi, 2 orang yang mau saling mengisi, 2 orang yang sehati untuk bersama-sama datang kepada Bapa, kepada Tuhan. Maka di sanalah Tuhan Yesus mengatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Dengan kata lain, kuasa di dalam unity apa? Membuat doanya dijawab. Di dalam unity, meskipun itu 2 orang, itu bisa membuka tingkap-tingkap surga. Sehingga doanya bisa tembus sampai kepada Bapa. Dan yang menarik di sini adalah kata 2 orang. Berbicara mengenai 2, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2. Nah, kalau bicara mengenai institusi, instansi, institusi terkecil dalam dunia ini itu adalah keluarga. Berapa orang? 2 orang. Jadi ketika dalam keluarga, walaupun keluarganya baru 2 orang, suami istri sama-sama di dalam Tuhan, punya roh yang sama, punya kesehatian, punya kesepakatan, saling mengasihi, datang kepada Bapa, membawa kerinduan, membawa pergumulan, maka di sanalah Bapa akan memberikan jawabannya. Di dalam unity, meskipun 2 orang akan membuat doa dijawab, akan membuat doanya penuh dengan power, penuh dengan kuasa. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin sedang merindukan sesuatu, sedang bergumul tentang sesuatu. Mungkin yang sudah menikah selama bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Biarlah 2 orang terapkan firman Tuhan ini. Sepakat minta kepada Bapa apa yang menjadi pergumulanmu.
mungkin berkaitan dengan anak, mungkin berkaitan dengan usaha, mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau dalam hal yang lain. Yang penting tujuannya adalah memuliakan Tuhan lebih lagi. Maka saya percaya seperti kata Tuhan Yesus. Seperti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi the power of unity yang kedua apa? Membuat doanya dijawab oleh Bapa Surgawi. Hal yang ketiga, kuasa daripada unity yang ketiga adalah, saya akan baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Jadi saudara sekalian, di sini dikatakan berdua itu lebih baik. Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa menolong, yang satu bisa mengangkat. Jadi dengan kata lain, kuasa daripada unity itu membuat apa? Membuat yang ringan, membuat yang berat jadi ringan. Membuat yang susah jadi lebih mudah. Di sini dikatakan, saya juga baca ayat berikutnya, ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Saudara sekalian, ketika satu orang menghadapi masalah, satu orang menghadapi pergumulan, satu orang menghadapi musuh, itu akan lebih mudah dikalahkan ketika dia bersama dengan orang lain. Berdua lebih baik dalam menghadapi musuh. Berdua lebih baik, lebih bisa bertahan di dalam menghadapi sesuatu. Bahkan di dalam melakukan sesuatu, itu akan bisa terasa lebih ringan dibanding melakukan hanya seorang diri saja. Di sini dikatakan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat 12. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau tali 1 lembar akan mudah diputuskan. Tetapi kalau tali lebih daripada 1, itu sulit untuk diputuskan. Apalagi kalau tali itu banyak kemudian disatukan menjadi tambang, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya ada namanya tarik tambang. Kalau tarik tali nggak bisa, karena tali itu mudah putus. Tapi ketika tali disatukan menjadi tambang, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Demikian juga saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tahu apa ini. Ini adalah sapu lidi. Sapu lidi ini terdiri dari lidi-lidi ini. Kalau hanya satu lidi ini manfaatnya tidak banyak. Malah bisa membahayakan orang, saudara sekalian. Memang bisa untuk tusuk sate. Tapi kalau hanya satu, manfaatnya kurang. Nggak bisa membersihkan sampah. Membersihkan satu daun saja itu susah. Tapi ketika ini disatukan menjadi sapu lidi, membuat yang susah jadi mudah. Sampah yang begitu banyak, daun kering yang begitu banyak, akan mudah untuk dibersihkan dengan yang namanya sapu lidi. Kenapa? Karena ada kesatuan di antara lidi-lidi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam unity membuat yang berat terasa ringan.
yang susah menjadi lebih mudah. Setiap kita punya 5 jari dalam satu tangan. 5 jari ini kalau bekerja sama, itu akan memudahkan di dalam melakukan sesuatu. Kalau jempol ini, hanya jempol ini saja, disuruh ngangkat ini tape, disuruh ngangkat HP itu nggak bisa. Tetapi ketika masing-masing jari ini bekerja sama, tidak saling sombong, maka dia akan bisa memegang sapu lidi, bahkan bisa membersihkan sampah yang begitu banyak. Yang susah bisa jadi gampang, yang berat bisa lebih mudah ketika ada unity, ketika ada persatuan. Jadi saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, the power of unity. Nah, kita akan lihat selanjutnya kuasa daripada kesatuan atau kekuatan dari kesatuan. Selanjutnya adalah saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan doa Tuhan Yesus demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Ayat 20, oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika umat Tuhan bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Yesus, dan di antara umat Tuhan hidup dalam unity, dalam kesatuan. Tujuannya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Ketika gereja Tuhan unity, ketika umat Tuhan unity, itu akan membuat dunia itu percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menjadi juru selamat dunia ini. Nah, ayat berikutnya, ayat 22, Yohanes 17. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ketika gereja bersatu, umat Tuhan bersatu, dunia tahu kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Kenapa Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Yaitu menjadi juru selamat. Ketika gereja Tuhan bersatu, dunia tahu bahwa Bapa mengasihi dunia ini. Bahwa Bapa mengasihi orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa dahsyatnya the power of unity. Kekuatan, kuasa daripada unity itu akan mendatangkan berkat. Bukan saja bagi pribadi, tapi juga bagi keluarga. Ketika keluarga hidup dalam unity, Tuhan memberkati keluarga itu. Ketika gereja dalam satu kota hidup dalam unity, Tuhan akan memberkati gereja, dan Tuhan juga akan memberkati kota itu. Ketika umat Tuhan dalam satu negara unity, Tuhan akan memberkati umat Tuhan dan juga memberkati negara itu. Negara itu akan tahu kasih Bapa. Negara itu akan tahu kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iblis juga tahu kekuatan, power daripada unity. Oleh karena itu iblis terus bekerja sedemikian rupa agar unity tidak terjadi. Agar unity tidak terjadi dalam keluarga, agar unity tidak terjadi dalam gereja.
sehingga membuat rasanya dunia susah mengenal Tuhan. Oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau menjadi permainan iblis. Mari kita mulai unity, mulai dari keluarga kita. Kita mulai sehati, sepakat, sejiwa, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian mulai dari gereja, satu gereja lokal mungkin. Kemudian mulai dari gereja lagi yang lebih luas lagi, gereja dalam satu kota, interdenominasi. Saya percaya nanti berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan. Anugerah Tuhan akan semakin menyebar dan boleh menjamah lebih banyak lagi sehingga jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Kenapa saudara sekalian? Kenapa organisasi selalu bertambah, organisasi gereja bertambah, tapi jiwa yang diselamatkan tidak bertambah? Karena belum adanya unity di antara umat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar mulai untuk unity di antara umat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa unity? Masing-masing belajar rendah hati. Masing-masing mulai belajar memikirkan pihak lain. Bukan hanya diriku, bukan hanya gerejaku, bukan hanya organisasiku. Mulai berpikir tentang gereja orang lain. Dan masing-masing boleh melihat seperti yang Tuhan lihat. Boleh berpikir seperti yang Tuhan pikir. Bahwa bagi Tuhan satu jiwa itu sangat berharga. Sehingga Tuhan katakan kalau ada satu jiwa diselamatkan saja, sorga itu bergoyang. Malaikat bersuka cita. Ketika masing-masing kita berpikir bahwa satu jiwa itu berharga. Saya percaya unity bukan perkara yang rasanya mustahil. Tapi sesuatu yang bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa hebatnya the power of unity. The power of unity. Biarlah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.